Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian, berikan pencerahan, dan biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat firman Tuhan penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, Tuhan sendiri menyingkirkan dari tempat ini, dari pikiran kami. Dan biarlah kami boleh berkonsentrasi penuh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mikrofonnya kayak kurang keras ya. Silakan duduk ya saudara. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai hidup bersahaja. Tema yang saya pikir banyak gereja tidak suka. Kecuali gereja Katolik ya, khusus untuk romo-romonya. Saudara-saudara, hidup bersahaja itu adalah hidup yang seharusnya meneladani Yesus Kristus. Hidup bersahaja berarti kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita hidup di dunia ini. Tapi ada orang yang hidup berlebihan. Dia menghidupi sesuatu yang tidak sebagaimana seharusnya. Ya. Saudara, butuh makan berapa kali sehari? Butuh pakaian berapa? Ada orang yang pakai pakaian sehari satu ya. Jadi kalau seminggu 7 pasang kan, ya dipakai. Nanti kalau minggu berikutnya dia mau ganti baju lain, ya mungkin butuh 7 pasang berikut. Ya, jadi dalam sebulan paling berapa pasang begitu yang dibutuhkan. Tapi ada orang hidup melampaui itu. Dia menyediakan pakaian berlemari-lemari. Sepatunya bisa sampai ratusan. Padahal dia pakai sepatu itu, saudara, paling sehari, 2 hari, 1 minggu, berapa pasang. Jadi hanya buat koleksi. Inilah orang yang tidak hidup bersahaja, hidup berlebihan. Dan bagi kita orang Kristen, itu adalah hidup yang penuh dengan pemborosan. Hidup yang sebetulnya sama sekali tidak berguna. Nah, saya akan membahas mengenai hal ini berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi dari Lukas pasal 3 ayat 11 sampai dengan 14, lalu nanti dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, saudara. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan apa yang bukan hidup bersahaja atau mengenai kesalahpahaman orang terhadap hidup bersahaja. Hidup bersahaja itu ya bisa dikatakan hidup sederhana tapi sebetulnya juga tidak terlalu berpadanan ya. Ya, hidup bersahaja artinya hidup sesuai dengan apa yang seharusnya kita hidupi. Itu namanya hidup bersahaja. Ada orang yang salah paham mengenai hidup bersahaja, saudara. Mereka berpikir bahwa hidup bersahaja itu adalah hidup yang harus bertarak. Hidup yang harus menahan diri dari segala sesuatu. Hidup yang harus miskin. Kalau saya tanya saudara di sini, ada tak yang mau hidup miskin di sini? Pasti nggak ada yang mau ya. Ya, nggak mungkin ada yang mau saudara ya. Ya, kalau saudara bilang, oh saya mau hidup miskin Bapak Pendeta. Saya tidak percaya. Tidak ada orang yang mau hidup miskin, saudara. Jadi ada orang berpikir hidup bersahaja itu adalah memiskinkan diri, bertarak. Pada zaman dulu, mereka meninggalkan kehidupan yang riuh, rendah di dunia ini, lalu mereka bertapa. Mencari tempat yang sepi, lalu bertapa. Ada seorang yang merupakan tokoh gereja yang disebut sebagai Santo Antonius, itu di dalam tradisi gereja mengatakan dia bertapa di atas pohon lama sekali sampai kurus badannya, tidak makan, tidak minum.
Pada abad pertengahan, rohaniawan, klerus, itu mereka menarik diri dari kehidupan dunia ini, lalu mencari tempat sepi, mereka di situ, hidup di situ, hidup dari bercocok tanam, lalu mulai studi, baca Alkitab, jadi mereka menarik diri dari dunia ini, saudara. Saya kira itu tidak salah, ya. Tapi kalau hidup bersahaja diartikan seperti itu, maka bukan seperti itu. Ya. Hidup bersahaja bukan memiskinkan diri. Ya. Hidup bersahaja itu bukan apa istilahnya itu bertarak. Ya. Saya mau hidup bersahaja. Saya selama 5 tahun ke depan tidak akan makan daging babi lagi. Saya tidak tahu saudara di sini makan daging babi atau tidak ya. Kalau orang Kristen, makan ya Pak ya. Orang Kristen harus makan daging babi ya. Daging babi enak ya. Cuman kalau saya harus hati-hati ya. Nanti bahaya sekali ya daging babi itu. Ada orang berkata, saya mau hidup bersahaja, mau bertarak. Saya tidak akan makan daging babi lagi. Saya tidak akan makan lagi makanan yang enak. Jadi dia makan apa adanya. Dia makan sego empok, ya. Sayurnya daun kates, ya, direbus, dikasih cabai, ya sudah itulah makanannya. Hidup bersahaja bukan seperti itu. Ya. Itu yang pertama ya. Lagi ya saudara, hidup bersahaja itu juga bukan sengaja mencari kesulitan atau penderitaan. Seharusnya tidak menderita, tapi cari-cari penderitaan supaya kelihatan hidup bersahaja. Tidak demikian juga, saudara. Contoh ya, kalau ada jemaat di sini, jarak rumahnya dari gereja ini misalnya 4 km ya, 4 km. Lalu kemudian dia berjanji, saya mau hidup bersahaja. Dia punya kendaraan. Dia punya kendaraan, tapi sengaja tidak menggunakan kendaraan, lalu jalan kaki 4 km ke sini. Jadi dia start pagi-pagi datang ke sini. Lalu kita tanya, mengapa enggak kendaraan, Pak? Kan Bapak punya kendaraan. Dia bilang, saya mau belajar hidup bersahaja. Itu bukan bersahaja, itu namanya cari kesulitan sendiri. Nanti sampai di gereja sudah capek, dia nggak khotbah, dia tidur. Betul ya? Hidup bersahaja bukan seperti itu, saudara. Salah itu ya. Hidup bersahaja bukan memiskinkan diri. Hidup bersahaja bukan menyangkal hidup di dunia ini ya. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, setiap firman Allah. Itu artinya apa? Tuhan Yesus tidak menyangkal roti, saudara. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Berarti manusia juga hidup dari roti, tapi bukan hanya itu. Tapi juga yang paling penting kita hidup karena Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak mengadakan penyangkalan terhadap hidup di dunia ini, saudara. Tidak mengadakan penyangkalan terhadap makanan. Kalau Yohanes Pembaptis, saudara, ya karena panggilannya memang seperti itu, dia sengaja pergi ke padang gurun, makanannya adalah apa? Madu dan belalang, lalu berkhotbah di situ. Dipenuhi kuasa Tuhan. Orang berbondong-bondong datang ke padang gurun mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Ketika ada orang pesta, Tuhan Yesus ikut makan. Orang pesta, namanya pesta pasti ada daging-dagingnya lah, saudara. Ya. Tuhan Yesus ikut makan. Ketika orang minum anggur, Tuhan Yesus ikut minum anggur. Lalu datanglah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkata, lihat gurumu itu. Dia makan bersama-sama dengan orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus adalah contoh hidup bersahaja. Tuhan Yesus adalah teladan hidup bersahaja kita. Tapi sang teladan hidup bersahaja ini makan bersama-sama dengan orang berdosa. Dia ikut mereka makan minum. Itu artinya apa? Hidup bersahaja bukan menarik diri dari makanan, bukan menarik diri dari dunia ini, bukan menarik diri dari segala fasilitas dunia ini, bukan. Kalau Anda mau hidup bersahaja, versi menarik diri dari dunia, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau main-main ke Malang, jalan kaki aja, nggak apa-apa. Nggak usah naik kereta atau naik kendaraan mobil atau apa, nggak usah ya.
naik jalan kaki aja. Jadi tidak demikian, saudara. Itu bukan hidup bersahaja. Nah, apa itu hidup bersahaja, saudara? Kalau saudara memperhatikan di Injil Lukas yang saya sudah baca tadi, ya, di ayat yang 13 dan 14, ayat 13 dan 14, katakan di sana, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami buat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, mungkin saya baca dari ayat 12 biar lebih jelas konteksnya. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, ini pemungut-pemungut cukai ya, dan Yohanes menjawab. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang menjadi inti pesan di sini, saudara? Kenapa pemungut-pemungut cukai tidak boleh menagih lebih daripada yang seharusnya mereka tagih? Cukai itu masuk pajak ya, termasuk pajak. Maksudnya dalam konteks ini pajak ya. Jadi petugas-petugas pajak maksudnya Yohanes di sini, jangan menagih, jangan menarik pajak lebih daripada yang seharusnya. Banyak pegawai pajak itu bajingan, saudara. Saudara masih ingat dulu yang namanya Gayus Tambunan ya? Ya, itu korupsi miliaran, saudara. Sangat mudah bagi mereka untuk menarik lebih daripada yang seharusnya. Caranya gimana? Gampang. Kalau ada perusahaan atau PT yang bermasalah pajaknya, ya tinggal kong kali kong, Pak, saya bantu urus ini, asal Bapak nanti kasih saya berapa. Paham ya? Gampang sekali, saudara. Sangat mudah. Tapi di sini Yohanes berkata, jangan menagih lebih daripada yang seharusnya. Apa yang menjadi pesan, inti pesan di sini? Puas dengan apa yang kamu terima. Jangan lebih daripada itu. Ada banyak orang tidak puas. Tidak puas dengan hidup, saudara. Orang yang tidak bersyukur dengan hidupnya. Sudah dikasih wajah bagus oleh Tuhan. Operasi plastik, saudara. Ya, ada enggak saudara di sini yang mau operasi plastik? Sebaiknya jangan. Itu menghina anugerah Tuhan. Kita ini unik, saudara. Tidak semua sama ya. Kalau semua harus sama, aduh kasihan sekali kita ini. Katakanlah semua wajahnya seperti saya. Ya. Semua seperti saya. Lalu kalau saya senyum nanti semua senyum sama semua. Uniknya apa lagi? Keindahannya apa yang sama semua? Nggak ada keindahan sama sekali, saudara. Ada keindahan itu karena ada perbedaan. Jadi kalau lihat orang bule, wajahnya kok mulus putih ya, ya menurut Anda ya wajah mulus putih. Kalau saya yang sudah sering ke luar negeri, kadang-kadang di Mesir kulit mereka pucat kayak hantu. Jadi kita orang Asia harusnya kulit lebih gelap, puas dengan kulit kita. Lalu kemudian orang ingin, aduh hidung saya harus mancung seperti dia. Lalu operasi plastik, tapi sering hasilnya. Saya tidak usah sebut nama ya. Ya. Banyak artis ya, setelah operasi plastik wajahnya menjadi jelek setengah mati. Wajahnya justru rusak. Jadi yang diajarkan Yohanes ini sikap puas dengan apa yang kita terima. Tentara, karena mereka punya kekuasaan ya, mereka bisa memeras orang, betul tidak? Yohanes berkata, puaskan diri dengan gajimu, cukupkan diri dengan gajimu, dan jangan memeras. Artinya puas. Kalau begitu hidup bersahaja itu apa? Puas dengan apa yang kita punya. Puas dengan hidup kita. Puas dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Puas dengan gaji kita. Puas dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Itu sebabnya nanti kalau saudara membaca di dalam
1 Timotius 6 ayat 8, nanti kita bahas lagi sedikit itu ya. Ya, dikatakan di sana asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya yang paling kita butuhkan adalah makanan dan pakaian. Cukuplah. Jangan berlebihan. Ini yang pertama ya, pengertian daripada hidup bersahaja. Yang kedua, saudara, tidak menggunakan sesuatu melampaui apa yang dibutuhkan. Jadi masing-masing ini ya, kita saudara mempunyai kapasitas kebutuhan sendiri-sendiri. Makan juga sama lah. Ada orang yang makannya banyak, ada orang yang makannya sedikit, ya, saudara ya. Mungkin saya bicara makan ini langsung lihat ya, dia Pak Pendeta ini kurus, pasti jatah makannya cuma sedikit gitu. Salah saudara, tanya istri saya ya. Jatah makan saya banyak saudara. Kalau saya tidak makan banyak, lemas nanti. Kalau pelayanan lemas ya. Jadi saudara, masing-masing kita punya kapasitas. Ada orang yang makan banyak, baru kenyang. Ada orang yang cukup makan sedikit, sudah cukup. Kapasitas setiap orang tidak sama. Tidak sama, saudara. Ukuran baju kita juga tidak sama. Ukuran celana tidak sama. Saudara. Masing-masing punya ukurannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Nah, apa yang namanya hidup berlebihan, melebihi atau melampaui kebutuhan. Kalau saudara kapasitasnya makan segini, tapi mintanya segini. Nanti terbuang-buang percuma. Ini namanya orang rakus. Jelas ya, clear ya. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup melampaui kebutuhan. Ini cara hidup yang salah. Ya. Ada orang saudara, di rumahnya sudah lengkap semua. Ya, yang paling dibutuhkan orang kalau punya rumah apa ya, ada televisi lah ya. Dia punya kulkas, punya televisi. Ya, mau apa lagi kan? Tapi lihat TV tetangga lebih besar. 100 inci ya, 100 inci itu yang besar sekali dia. Pasang di tembok. Lalu istrinya bilang pulang, Pak, itu tetangga kita kok TV-nya besar sekali ya. Beli ya. Suaminya bilang, kita tidak butuh, cukup TV ini. Tapi dia pokoknya beli. Saya nggak puas, saya nggak senang kalau belum sama-sama tetangga. Ini kacau, saudara. Ini mau hidup melampaui apa yang dibutuhkan. Jadi nanti kalau orang semacam ini timbul apa istilahnya itu ya, keruwetan dalam kehidupannya dicari sendiri. Ya, kesulitan-kesulitan yang dicari sendiri. Kita ini sebetulnya saudara nggak terlalu banyak yang kita butuhkan, betul ya? Yang membuat mata kita atau yang membuat keinginan kita terbuka bahwa kebutuhan saya banyak sekali itu Paragon Mall, saudara ke sana. Oh, ini saya butuh, ini butuh. Padahal nggak butuh. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-mana. Lalu kemudian mulai pikir, saya butuh ini, butuh ini. Padahal tidak butuh. Jadi orang-orang yang hidup melampaui kebutuhan adalah orang yang tidak hidup bersahaja. Orang yang hidup berlebihan, saudara. Dan saudara, di era krisis, orang yang seperti ini akan mengalami kesulitan yang tidak sedikit. Karena dia sudah terbiasa menghambur-hamburkan anugerah Tuhan. Sudah terbiasa hidup melampaui apa yang dibutuhkan. Yang benar, prinsip yang benar, yang sesuai dengan iman Kristen adalah apa? Kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu terpenuhi, cukuplah. Itu sebabnya Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus di sini tidak bermaksud kalau sudah ada pakaian, sudah ada makanan, cukup. Anak nggak usah sekolah, ya, kamu nggak usah butuh yang lain. Bukan itu maksudnya. Tapi Paulus di sini menyebut kebutuhan yang paling utama. Artinya, kalau kebutuhan kita yang utama sudah ada, jangan melebihi dari itu. Cukup, saudara. Kalau kita masih punya barang bisa dipakai, pakai itu. Sampai rusak, baru ganti. Betul ya? Tapi belum rusak karena keinginan, ganti dengan yang baru. Hanya gara-gara lihat tetangga atau lihat di mall atau lihat di mana-mana. Ini namanya hidup tidak bersahaja. Jadi hidup bersahaja artinya apa? Tidak boleh melampaui apa yang dibutuhkan. Ya. Lalu, saudara, selain itu, hidup bersahaja itu artinya hidup yang tidak pamer.
Apakah orang boleh kaya? Boleh. Tidak ada larangan di dalam Alkitab supaya orang percaya kaya. Ada larangan enggak? Enggak. Abraham kaya enggak? Kaya sekali. Banyak orang kaya, tapi banyak juga yang sangat miskin. Anak-anak Tuhan itu beragam, saudara. Ada yang kapasitas keuangannya besar sekali, ada yang biasa, bahkan ada yang tidak punya apa-apa. Para rasul adalah golongan yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara lihat Raja Daud, punya segala sesuatu. Istananya megah, emasnya banyak, ya, dan lain sebagainya. Jadi saudara, bukan masalah miskin atau kaya. Bukan itu problemnya. Jadi artinya kita tidak boleh berpikir kalau saya miskin, saya mirip Kristus. Karena Kristus tidak mempunyai apa-apa. Bahkan dikatakan burung punya sarang, ya, serigala punya liang. Anak manusia yaitu Yesus Kristus bahkan tempat meletakkan kepala saja tidak ada. Jadi kalau saya miskin, saya mirip Kristus. Bukan itu maksudnya. Banyak anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan. Lalu apa artinya hidup bersahaja? Bukan memiskinkan diri, sebagaimana saya sudah katakan tadi, tapi tidak hidup di dalam memamerkan apa yang kita punya. Ada satu istilah, saudara, kalau saudara melihat di media sosial, yaitu flexing. Flexing ini pamer, saudara. Suka memamerkan yang dimiliki. Kalau orang kaya, ya orang lain tahu dia kaya, ya sudah, apalagi kan. Tapi suka pamerkan. Semua dipamerkan. Saudara kalau lihat konten-konten di YouTube, ya, artis-artis tertentu, saya tidak usah sebut nama, apa istilahnya itu, dobrak rumah gitu. Oh, mobilnya mewah-mewah gitu. Rumahnya sangat mewah begitu. Ini namanya flexing, saudara. Dan bagi orang Kristen itu adalah kejahatan. Kita hidup bukan untuk memamerkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi untuk apa? Kita kembali kepada Yohanes. Injil Lukas yang mungkin saya baca dari ayat yang ke-10, ya. Orang banyak bertanya padanya, Yohanes Pembaptis, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai batu, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada 2 hal yang kita pelajari di sini. Di sini Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ada orang-orang tertentu mempunyai, orang-orang yang memiliki, paling tidak punya makanan, punya pakaian, punya sumber daya. Jadi kekayaan tidak dilawan oleh Alkitab. Saudara paham ya? Kekayaan tidak dilawan atau tidak dilarang oleh Alkitab. Hal yang kedua, saudara, di situ, barang siapa yang punya, bantulah saudara-saudara yang tidak memiliki. Yang punya makanan berbagi kepada yang tidak punya makanan. Yang punya pakaian berbagi kepada yang tidak punya pakaian. Artinya apa? Bukan pamer, bukan flexing. Kekayaan dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jadi hidup bersahaja bukan masalah kaya atau miskin, tetapi jangan memamerkan apa yang kita punya. Lalu bagian yang berikut, saudara, apa itu hidup bersahaja? Adalah hidup yang selalu siap menderita. Bukan sengaja mencari penderitaan, tapi selalu siap menderita jika dibutuhkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada banyak orang Kristen selalu menghindari penderitaan. Bukan penderitaan yang dicari-cari sebagaimana saya katakan tadi, tapi penderitaan sebagai murid Kristus. Penderitaan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu pasti menderita. Tak mungkin tidak. Saudara kerja di satu tempat sebagai anak-anak Tuhan, mau kerja lurus, jujur,
yang lainnya mau bengkok-bengkok. Tinggal pilih, saudara mau ikut dia bengkok-bengkok atau saudara tetap lurus. Kalau saudara tetap lurus, pasti kesulitan di situ. Tidak mungkin aman-aman saja. Tapi saudara bersedia pikul salib enggak di situ? Bersedia mengambil jalan yang sulit tidak? Demi mempertahankan integritas sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai anak Tuhan kita pasti ada saatnya penderitaan itu datang. Dan ketika penderitaan karena mengikut Kristus datang, kita harus siap menderita. Ini namanya hidup bersahaja. Tidak peduli berapa pintarnya kita, berapa hebatnya kita, berapa kayanya kita. Tapi kalau sebagai murid Kristus sudah waktunya menderita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Jangan menghindari salib yang harus kita pikul. Jangan menghindari penderitaan. Ini namanya hidup bersahaja. Jadi hidup bersahaja artinya siap setiap saat untuk menderita bagi Kristus. Menderita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, kita akan kembali sekarang ke 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini prinsip yang penting sekali, saudara. Yang bukan berlaku saja, maksud saya bukan hanya berlaku pada kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan kita setiap hari, tapi ini menjadi satu prinsip umum di dalam segala sesuatu. Ketika kita bekerja, prinsip ini sangat penting. Ya. Ini berbeda dari pepatah kita orang Indonesia, beda ya. Yang mengatakan apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Bukan itu maksudnya. Beda. Kalau saudara sangat memegang prinsip tidak ada rotan, akar pun jadi, nanti melayani Tuhan bisa tidak sungguh-sungguh. Melayani Tuhan bisa tidak betul-betul serius ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Asal-asalan ya. Khotbah asal-asalan. Nanti nyanyi asal-asalan. Ya enggak apa-apa, yang penting enggak ada rotan ya akar pun jadi. Bukan itu, saudara. Kita orang Kristen tidak berpegang kepada pepatah itu. Tapi yang Paulus katakan di sini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksudnya apa? Bahwa kita dalam kehidupan kita ketika kita mengatur segala sesuatu berdasarkan prinsip kecukupan. Prinsip yang pas. Kecukupan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melampaui apa yang seharusnya. Ini tidak berarti bahwa kita memberikan yang asal-asalan di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, tapi prinsip kecukupan. Kecukupan, saudara. Yang standar. Tidak boleh melampaui itu. Di dalam satu bagian lain, Paulus berkata, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kamu pikirkan. Ada banyak orang hidup di dalam angan-angan yang terlalu tinggi. Dan akhirnya seumur hidup tidak satu pun angan-angannya, tidak satu pun mimpinya yang tercapai. Terlalu tinggi. Nah, ini tidak menggunakan prinsip kecukupan, saudara. Di dalam mengatur gereja sama. Kita menggunakan prinsip kecukupan. Jangan melampaui apa yang seharusnya. Di dalam mengatur rumah tangga, kita menggunakan prinsip kecukupan. Di dalam pelayanan, kita menggunakan prinsip kecukupan. Jadi saudara, ketika kita masuk di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam bagaimana kita menata rencana-rencana kita ke depan, selalu prinsip ini dipakai. Tidak boleh menggunakan prinsip yang terlalu berlebihan.
Kita mau bangun gereja misalnya, ini kan sudah ada gerejanya ya. Ada jemaat ya, katakanlah kami di Malang, jemaat sedikit. Mau bangun gereja, yang ada di pikiran saya adalah gereja dengan daya tampung 2.000 orang. Jemaat sedikit, tapi rencana bangun gereja dengan daya tampung 2.000 orang. Ini sesuatu yang tidak berdasarkan prinsip kecukupan. Segala sesuatu kalau diatur dengan prinsip kecukupan, kita tidak akan kekurangan, juga kita menghindarkan diri dari risiko-risiko yang tidak perlu. Kalau kita membangun gereja yang besar sekali, membangun rencana-rencana kita dan besar sekali, dengan dana yang besar sekali, nanti suatu saat ketika sumber daya berkurang, ketika segala sesuatu berkurang, maka bangkrutlah gereja. Dan ini terjadi pada banyak gereja. Saudara tahu banyak gereja karismatik. Ketika pemimpinnya yang berkarisma itu berkhotbah, ribuan orang datang. Mereka sewa mall mahal sekali untuk mengumpulkan ribuan orang. Yang punya duit, mereka bangun gedung gereja besar sekali. Tapi setelah pemimpinnya tidak ada lagi. Waktu COVID kemarin ada banyak pendeta yang meninggal. Ada orang yang bilang kepada saya, ketika pendetanya sudah mati, jemaatnya merosot, terjun bebas jemaatnya, persembahannya juga terjun bebas. Gereja itu banyak hamba-hamba Tuhannya, guru-guru Injilnya dirumahkan katanya. Istilah dirumahkan itu dipensiunkan, dihentikan. Sudah tidak ada dana untuk mendukung. Kenapa? Tidak pakai prinsip kecukupan tadi. Prinsip kecukupan ini dipakai di mana-mana, bukan hanya dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kita bekerja, segala sesuatu. Saya sejak sakit jantung, saudara, saya olahraga terus, tapi pakai prinsip kecukupan, tidak berlebihan. Terus rutin olahraga, tapi prinsip kecukupan. Kalau saya berlebihan, itu juga bahaya. Jadi apa yang Paulus katakan di sini, saudara, itu berlaku di dalam seluruh kehidupan. Jangan melampaui apa yang seharusnya. Inilah yang namanya hidup bersahaja. Terakhir sekali, biarlah saya bagi anak-anak Tuhan, ketika kita memahami apa itu hidup bersahaja yang sesungguhnya, kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup apa adanya, tapi bekerja keras. Ketika seseorang bekerja keras, mungkin dia bisa menabung uang lebih banyak. Mungkin dia bisa menghasilkan lebih banyak. Tapi semua itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling baik, hal-hal yang paling tepat sasaran. Tidak ada satupun anugerah Tuhan yang disia-siakan. Ini cara hidup orang Kristen. Orang-orang Kristen Puritan, orang-orang Kristen Reform yang berpindah ke Amerika mempunyai spirit seperti itu dulunya. Ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bukan negara asli mereka, bukan negara nenek moyang mereka ya. Walaupun kemudian orang kulit putih banyak yang rasis ya. Tapi Amerika Serikat bukan negara asli mereka. Mereka orang dari Eropa. Yang punya Amerika Serikat siapa? Penduduk aslinya. Orang Indian. Bukan India ya, bukan. Indian. Orang Indian Amerika. Itu pemilik yang penghuni asli di sana. Nah, orang-orang Eropa ini datang pada tahun setelah reformasi, setelah Columbus ya dikatakan menemukan benua Amerika. Nah, yang pindah ke sana itu saudara, itu hampir semua orang Reform, Puritan, Presbyterian. Ada sekitar 900.000 orang, 900.000 orang Puritan Inggris. Ya, kalau saudara dengar istilah Puritan itu artinya Reform ya. Pindah ke Amerika. Lalu ada sekitar 600.000 orang Presbyterian Skotlandia. Kalau saudara dengar istilah Presbyterian itu artinya Reform. Pindah ke Amerika. Lalu ada 400.000 orang Reform campuran Belanda sama Jerman. Pindah ke sana. Mereka yang mayoritas di sana. Katolik agak minoritas. Memang ada bagian-bagian tertentu yang dikuasai oleh orang-orang Katolik ya. Tapi mayoritas orang Reform.
Dan mereka membawa satu prinsip hidup yang sangat penting. Pertama, masalah kebebasan. Kebebasan beragama. Karena di Inggris mereka ditindas oleh gereja Inggris, gereja negara. Maka mereka menginginkan kebebasan beragama. Mereka mau bebas berekspresi sebagai orang reform, tapi pada saat yang sama mereka juga tidak mau mengganggu orang lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Itu prinsip pertama. Yang kedua, mereka adalah pekerja keras. Mereka bekerja begitu keras. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sadar semua yang mereka punya, sumber daya yang mereka punya, kemampuan-kemampuan yang mereka punya, itu adalah dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada yang dibiarkan tidur. Istilahnya kalau orang kita ya, ada tuan tanah ya, tanahnya ditelantarkan ya, jadi lahan tidur gitu ya. Tidak boleh. Semua harus diolah karena ini adalah kepercayaan Tuhan dan harus menghasilkan. Itu kedua. Ketiga, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh boros. Tidak boleh foya-foya. Tidak boleh pergi ke night club, joget-joget malam-malam menghambur-hamburkan uang. Jadi saudara lihat ya, mereka adalah orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Kerja keras, tidak boros, dan sekaligus apa? Orang yang tidak menghambur-hamburkan anugerah Tuhan. Akibatnya apa? Mereka menjadi kaya. Mereka menjadi punya modal begitu banyak, ya, punya uang begitu banyak. Itu letak bagaimana Amerika menjadi begitu maju. Tapi spirit itu sekarang sudah tambah lama tambah hilang, digerus oleh sekularisme ya, oleh ide-ide yang kafir ya. Mereka mendukung segala ide yang jahat ya. Mereka mendukung LGBT, laki-laki dan laki-laki boleh menikah, perempuan dan perempuan boleh menikah, saudara. Bahkan ada pendeta di Indonesia, dia setuju LGBT. Bukan dari gereja liberal, saudara. Dari gereja karismatik tertentu yang saya tahu, gereja karismatik itu Injili, evangelikal. Percaya ketidakbersalahan Alkitab. Dia bilang, saya tidak masalah. Lalu saya tanya dia, Pak, kalau misalnya anak Anda yang LGBT mau enggak? Anak Anda menikah, laki-laki menikah dan laki-laki mau enggak? Ya kalau anak saya begitu, mau bagaimana? Heran ya, heran ya. Heran, saya betul-betul heran. Perkataan Alkitab yang sangat jelas bisa dilawan. Dan spirit Amerika sekarang seperti itu. Ya, sangat-sangat sekuler ya. Cuma presiden yang sekarang dari partai yang konservatif, karena partai Republik itu banyak orang-orang Kristen konservatif yang mendukung itu. Jadi sekarang LGBT dianggap dilarang. Ya. Doa-doa boleh lagi di sekolah. Tapi nanti kalau partai yang satunya itu yang menang, mulai bebas lagi. Tapi asalnya dulu itu sangat ketat sekali. Mereka hidup sangat bertanggung jawab. Karena mereka hidup bertanggung jawab, kerja keras, tidak boros. Maka mereka mempunyai banyak uang. Mempunyai banyak modal. Maka Amerika menjadi negara yang kaya. Beda dengan Belanda, ya saudara ya. Beberapa tahun lalu, dosen saya di Belanda kirim email. Saya kaget, email apa ini? Kami meminta maaf orang Belanda karena bertahun-tahun menjajah dan mengeruk kekayaan Indonesia. Lalu saya balas, itu sudah lalu Pak, itu kami tidak ada hubungan, tidak ada pengaruhnya apa-apa lagi bagi kami sekarang. Ada seorang dosen yang mengajar di kelas saya dulu, dia bilang gini, kami merasa berdosa sekali sebagai orang Belanda karena kekayaan kami sekarang ini itu ada hubungannya bagaimana kami dulu mengeruk kekayaan Indonesia. Itu Belanda, tapi kalau Amerika tidak. Mereka kaya dari hasil kerja keras akibat etos kerja Puritan, reform. Nah ini namanya hidup bersahaja, saudara. Contoh paling clear mengenai hidup bersahaja. Mereka kaya tapi bersahaja. Tidak boros. Tidak main-main ke night club. Orang-orang kita, saudara, bagaimana Pak Jeffrey kalau di Sumba? Dia baru buka toko, tokonya laris. Kalau dia bukan orang Kristen, dia mulai pikir, istri harus berapa? Karena orang yang pegang kepercayaan asli di sana boleh poligami mereka. Mirip pihak sebelah lah ya, boleh poligami ya saudara.
Baru maju sedikit tokonya, sudah pikir mau tempel istri. Ini cara berpikir yang sangat-sangat rusak, saudara. Sangat-sangat rusak. Saya tidak mau unggulkan etnis Chinese. Ya. Mereka jauh lebih sangat clear sekali. Arahnya clear kalau mereka berusaha. Sangat clear. Ya. Tapi kebanyakan dari kita kalau mau usaha, baru sukses sedikit. Yang dipikirkan apa? Rumah saya ini nggak boleh begini. Saya harus tambah. Saya punya teman orang Chinese, saudara. Dia usaha ya di Malang, sering ikut kelas saya. Dia bilang, kalau kami orang Chinese, pakai celana pendek nggak apa-apa, Pak. Pakai kaos mungkin sudah ada bolong sedikit nggak apa-apa, Pak. Tapi Bapak, walaupun lihat orang Chinese mungkin bolong bajunya, celananya pendek, itu ada yang teman saya di bank itu tabungan itu belajar T, bukan M tapi T. Sebetulnya ini menurut saya satu semangat hidup bersahaja. Tapi kalau kita belum apa-apa, sudah pingin ini, itu nggak akan bakal. Kita mau rencana mandiri ya. Prinsip ini sangat penting. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Membangun pelayanan prinsip kecukupan. Pasti bisa mandiri. Tapi kalau mau berlebihan, wah kita mandiri. Hamba Tuhan kita harus kelihatan bagus. Wah, hamba Tuhan yang kemudian mulai dibesarkan segala sesuatunya. Lama-lama akan kesulitan. Tidak demikian, saudara. Segala sesuatu harus berlangsung sesuai dengan prinsip kecukupan. Kalau kita memegang prinsip ini, jalan kita pasti akan lebih baik. Saya tidak mengatakan tidak ada kesulitan, tidak. Kesulitan pasti selalu datang. Tapi saya berani mengatakan kita jalannya pasti lebih baik daripada orang yang hidup melampaui daripada apa yang seharusnya. Melakukan pelayanan gereja pun sama. Semua itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya kira itu yang saya bisa khotbahkan pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang dari tempat ini, kita memegang prinsip atau spirit hidup bersahaja ini di dalam menata kehidupan kita, di dalam mengatur segala sesuatu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan boleh terus-menerus menggunakan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bercahaya di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang bersahaja, orang Kristen yang tidak hidup melampaui kebutuhan kami, tetapi juga bukan orang Kristen yang sengaja mencari penderitaan, sengaja bertarak, sengaja melakukan puasa-puasa yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan. Tapi tetap menjadi orang Kristen yang menikmati anugerah-anugerah Tuhan di dalam dunia ini. Tapi dengan prinsip kebersahajaan. Kami tidak melampaui apa yang seharusnya kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami terus bercahaya dalam dunia ini. Bercahaya dalam hidup yang bersahaja. Bercahaya di dalam bagaimana kami memikul salib Kristus, dan bercahaya dalam bagaimana kami terus-menerus memberitakan Injil keselamatan daripada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam acara